Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 9. Kembali lagi dalam pembelajaran matematika. Hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai fungsi kuadrat ya. Oke, sesuai dengan yang sudah kita pelajari bahwa fungsi kuadrat adalah fungsi polinom yang berderajat 2, artinya itu pangkat tertingginya 2 ya. Nah, ini pangkat tertingginya 2. Terus di sini fungsi kuadrat ini dinyatakan dalam ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 ya. Ini sama ini tuh sama, cuman dia y-nya dibuatnya sama dengan 0 gitu. Oke, untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat, kalian sudah Ustazah ajari ada 3 cara ya. Kalau Ustazah pakainya 2 cara, yang satu pemfaktoran untuk yang di depannya x ini pangkatnya 1, atau boleh juga menggunakan yang rumus ABC. Rumus ABC itu adalah X12 itu sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Gitu. Nah, B kuadrat min 4AC atau yang akar ini kita disebut dengan diskriminan. Oke, kalian sudah pernah ini ya mengerjakan ya. Ini tentukan akar-akar PK itu persamaan kuadrat. X kuadrat min 6x plus 8. Ini kalian bisa pakai rumus ABC atau bisa pakai pemfaktoran ya. Nanti kalau kalian ada waktu boleh dicoba lagi apakah ini hasilnya x-nya itu 4 dan 2 gitu. Nah, kalau ini dicek lagi bisa. Oke, selanjutnya nih ini kalian tidak usah dikerjakan. Ini latihannya insya Allah kalian sudah bisa untuk yang persamaan kuadrat. Ini menentukan akar-akar bisa pakai pemfaktoran atau menggunakan ini ya, rumus ABC. Gitu. Kita langsung ke bawahnya. Nah, ini kita langsung ke sifat-sifat fungsi kuadrat. Nah, pada fungsi kuadrat itu fungsinya itu kan y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c ya. Dengan diskriminannya itu d sama dengan b kuadrat min 4ac. Maka nih sifat-sifatnya. Nah, kita lihat yang pertama sifat fungsi pada nilai a. Nah, a ini itu adalah koefisien dari variabel x kuadrat. Ini ya yang di depannya x kuadrat gitu. Ini kita lihat. Nah, jika a-nya itu lebih dari 0 atau positif, maka grafiknya itu nanti membuka ke atas. Membuka ke atas. Jadi itu gini. Grafiknya gini, membuka ke atas ya. Nah, kalau di sini ketika a-nya kurang dari 0, maka grafiknya membuka ke bawah. Seperti ini nanti jadinya. Gitu. Nah, nilai ekstrimnya maksimum. Maksimum itu gini. Nilai ekstrim itu di sini. Ini ya. Ini dia itu pas maksimum. Kalau dia membukanya ke bawah, dia kan puncaknya malah di atas ya. Makanya disebutnya maksimum. Gitu. Nah, kalau yang ini tadi, dia disebut nilai ekstrimnya minimum karena malah puncaknya di bawah kalau membuka ke atas. Paham ya? Ketika dia malah membuka ke atas, puncaknya di bawah. Kalau membukanya ke bawah, membuka ke bawah itu artinya ini loh hadapnya ke bawah. Dia malah puncaknya di atas, maka dia mempunyai nilai ekstrim maksimum. Gitu. Sampai sini paham ya? Untuk yang pertama sifat fungsi dinilai dari A-nya. Yang kedua kita nilai dari diskriminannya. Kalian sudah tahu ya, diskriminan itu adalah B kuadrat min 4AC. Nah, B-nya itu yang di depannya X. Oke, A itu yang di depannya X kuadrat, dan C itu adalah yang konstanta atau yang single, yang sendiri. Nah, setelah kalian bisa menghitung nilai diskriminan nih, kita bisa menentukan sifatnya. Kalau nanti hasilnya kalian ketemunya positif atau lebih dari 0, maka dia punya 2 akar. Nanti hasilnya X-nya itu ada 2 gitu loh. Oke, nanti gambarnya dia memotong X-nya di 2 titik. Gitu misalkan nih, di sini, ini kan sumbu X ya. Nah, artinya dia itu memotong di sini sama di sini. Ini kan di 2 titik ya, memotong garis X itu dipotong di 2 titik sini dan sini. Gitu, berarti menunjukkan diskriminannya positif gitu. Paham ya? Nah, kalau nanti kok ternyata di sini D-nya itu 0, berarti ini nanti jadinya kayak gini. Misalkan di sini sumbu X ya, sumbu Y, itu nanti dia tepat di, nah, di sini. Dia puncaknya pas di sumbu X-nya, makanya ketika D-nya sama dengan 0, itu punya akar kembar, menyinggung sumbu X di satu titik. Ini, menyinggung dia, pas di sumbu X-nya. Gitu, sampai sini paham ya? Oke, selanjutnya ketika D-nya itu kurang dari 0, atau misalkan dia negatif ya, dia tidak menyentuh sumbu X, artinya dia melayang. Misalkan
Ini misalkan sumbu X-nya ya, dia itu bisa di atasnya sini, tidak menyentuh X, atau di bawah yang di sini. Gitu. Oke, paham ya? Jadi dia tidak menyentuh. Jadi sifatnya ada dua, berdasarkan A dan berdasarkan D. D itu diskriminan. Gitu. Nah, selanjutnya, ini nanti di bawah ada gambarnya. Ya, gambar. Saya tunjukkan dulu. Nah, ini. Misalkan dia kok tadi nilainya positif, A-nya, A itu yang di depannya X kuadrat ya, dia pasti grafiknya menghadap atas semuanya. Gitu. Kalau menghadap atas berarti di sini titik puncaknya malah di bawah ya. Paham ya? Ini di bawah semua nih, gitu. Nah, yang membedakan itu ini diskriminannya. Kalau diskriminannya dia positif atau lebih dari 0 berarti memotongnya 2. Sama ya ketentuan di atas ya. Terus misalkan dia D-nya kok sama dengan 0 berarti dia tepat menyentuh sumbu X. Gitu. Nah, kalau dia D-nya itu kurang dari 0, berarti kurang dari 0 itu min 1, min 2, pokoknya dia negatif ya. Dia tidak menyentuh sumbu X, dia melayang. Gitu. Nah, yang kedua itu misalkan di sini A-nya itu kurang dari 0. Nah, kalau kurang dari 0, dia malah menghadapnya ke bawah. Ini hadapnya ke bawah ya. Kalau hadapnya ke bawah, puncaknya ada di atas. Nah, ini puncak nih. Gitu, ini puncak. Ini puncak. Ketentuannya sama untuk diskriminannya. Ketika dia diskriminannya positif atau lebih dari 0, dia memotong di 2 titik. Ini di 2 titik ya. Kalau dia sama dengan 0, dia tepat di X. Oke. Kalau dia negatif, dia tidak menyentuh. Gitu. Sampai sini paham ya? Kalau paham, kita lanjut lagi materinya. Nanti Ustazah kirimkan file ini ke kalian pelajari, boleh ditulis atau boleh di print saja. Gitu ya. Nah, selanjutnya kita belajar tentang persamaan sumbu simetri. Sumbu simetri ini nanti untuk ini loh titik ini. Nah, titik ini pasti kan ada X dan Y-nya ya. Ini nanti tuh X, Y. Ya kan? Titik kan selalu ada kayak gitu ya. X, Y. Ini kurung ini. X, Y. Oke, X, Y ya ini. Oke, di sini X, Y. Nah, untuk yang puncak ini, kalian itu bisa cari pakai ini nih. Untuk persamaan sumbu simetri, itu nanti puncak di sini X-nya itu di titik berapa gitu. Kita pakai rumus ini nih. X sama dengan min B per 2A. Gitu. Nah, untuk yang Y-nya, kan koordinat itu X, Y kan. Yaitu kita ambil dari min B per 2A. Ya, sesuai yang di atas itu min B per 2A. Terus untuk yang Y-nya kita ambil yang ini nilai ekstrim. Ini bukan ini nilai ekstrim ya. Kalau di sini salah ketik harusnya ekstrim bukan ekstrim. Nilai ekstrimnya itu di sini Y itu kita cari dari min D per 4A. Jangan sampai keliru ya. Jangan sampai keliru. Nah, ini min B, B itu yang di depannya X, A yang di depannya X kuadrat. Nah, D ini kalian cari dari diskriminan atau nanti kalian cari dulu D itu sama dengan B kuadrat min 4AC. Nanti kalian masukkan sini. Nah, sampai sini paham ya? Menentukan X dan Y. Nah, ini nanti yang jadi titik ekstrimnya atau titik puncak ini. Ini sama ini nanti hasilnya sama nih. Ini sama ini dimasukkan di sini. Gitu. Oke, kalau sudah coba ya kita ke contoh. Di contoh ini nih. Oke, menggunakan sifat-sifat grafik fungsi untuk menggambar fungsi kuadrat. Menggambar grafik fungsi ya. Gitu. Nanti hasilnya jadi sebuah grafik gitu. Nanti seperti ini nanti. Nah, langkahnya gimana sih untuk bisa membuat grafik? Kita ikuti langkah-langkah yang ini. Oke. Yang pertama, langkah-langkah menggambar grafik sebagai berikut. 1. Menentukan titik potong grafik dengan sumbu simetri. Ya, sumbu simetri ini sumbu X dan sumbu Y. Di sini titik potong sumbu Y itu dia sama dengan 0. Ini ketentuannya. Kalau dia titik potongnya dengan sumbu Y, berarti X-nya sama dengan 0. Nah, untuk yang titik potong dengan sumbu X, ini menggunakan akar-akar. Gitu.
hasilnya berapa gitu akar. Berarti kita bisa pakai pemfaktoran atau pakai yang ini, rumus ABC gitu ya. Jadi yang pertama kita mencari titik potong dengan sumbu Y, kita cari dengan memasukkan X sama dengan 0. Kalau kita mencari titik potong sumbu Y, berarti kita mencari menggunakan ini, pemfaktoran gitu. Yang kedua, setelah kita ketemu titik potong sumbu X dan sumbu Y, kita cari sumbu X, sumbu simetri, dan titik ekstrim. Jadi yang kita cari tadi tuh, min B per 2A itu loh yang tadi. Min B per 2A yang tadi ya. Dan min B per 2A terus sama yang Y-nya itu kita ambil dari min D per 4A. Ini ya. Oke, nah contohnya itu ini. Contoh, gambarkan grafik fungsi kuadrat Y kuadrat sama dengan X kuadrat min 6X plus 8. Oke, yang pertama, sesuai dengan langkah yang atas tadi ini, titik potong terhadap sumbu Y yaitu X sama dengan 0. Maka kita masukkan X sama dengan 0 nih. Ya udah, kita kan tulis nih, Y kuadrat sama dengan X kuadrat min 6X plus 8 ya. X-nya kita ganti dengan angka 0 karena di sini 0. Berarti Y sama dengan 0 kuadrat min 6 kali 0 plus 8. 0 dikurangi 0 plus 8 berarti 8 ya. Maka di sini tadi kan koordinat, ingat selalu kalau koordinat itu adalah X, Y, jangan sampai kebalik. Gini. Jadi di sini X-nya kan kita punya 0 nih. Maka di sini 0. Y-nya tadi hasilnya Y sama dengan 8, maka di sini adalah 8. Oke, lanjut ya. Nah, titik potong dengan sumbu Y, kita cari nih diskriminannya dulu untuk menentukan berapa sih akarnya. Nah, D kuadrat, kita masukkan B kuadrat min 4AC. Nah, B-nya itu min 6, ya kan? Min 4 kali A-nya di sini 1, karena nggak ada angkanya berarti angka 1, kali 8. Di sini hasilnya adalah 4. Karena dia D-nya lebih dari 0 atau positif ya, berarti dia punya 2 titik potong tuh. Berarti kita pakai yang pemfaktoran. Ini kalian bisa cari, bisa cek sendiri X kuadrat min 6X plus 8. Berarti 8 itu 2 kali ini ya, min 2 kali min 4 gitu. Pokoknya sama dengan pemfaktoran biasa. Nah, kita kan punya nih X sama dengan 2. Berarti 2, ya tadi Y-nya kan sama dengan 0. Ya kan? Maka di sini 2,0, di sini X-nya 4 juga 4,0. Ini ya. Kalau sudah, ini kalian bisa baca-baca lagi nanti. Sumbu simetri itu kita rumusnya X sama dengan min B per 2A. Berarti min B-nya min kali min 6 berarti plus 6. 2 kali 1, 2. Jadinya 3. Diperoleh sumbu simetrinya sama dengan 3. Nah, nilai ekstrimnya kita menggunakan min D per 4A nih. Jadinya D-nya tadi kan ketemunya berapa nih? D-nya ketemunya 4 ya di sini ya. Nah, kita lanjutkan. Berarti min 4, ini min ya, min 4 per 4 kali 1. Karena A-nya 1. Berarti min 4 per 4 berarti min 1. Sehingga titik ekstrimnya itu kita masukkan nilai dari X ini dan Y ini. Berarti adalah 3, negatif 1. Gitu. Dan titik ekstrimnya itu minimum. Kenapa kok minimum? Karena A-nya kan dia positif ya. Makanya kalau dia A-nya positif, dia puncaknya ada di mana tadi? Coba A-nya positif. A-nya positif berarti kalau dia A-nya positif, berarti puncaknya ada di bawah, menghadapnya ke atas. Gitu. Oke, kalau sudah kita sudah menentukan, langsung masukkan di titik semuanya nih. Nah, kita punya nilai ekstrim ini tadi ya. 3, negatif 1 tuh titiknya di sini nih. X-nya 3, Y-nya negatif 1. Ya kan? Terus tadi kita punya 2,0. Nah, di sini 2,0. Terus kita punya 4,0 di sini. Terus yang satu tadi, berapa yang terhadap X tadi? Nah, di sini kita punya 0,8 kita masukkan. 0,8. Nah, di sini 0,8 nih. Nah, kalau sudah, kita langsung buat grafik set. Nanti yang puncaknya di sini. Nah, gitu. Jadi kanan dan kiri itu harus sama. Ini dinamakan sumbu simetri kenapa? Karena di sini yang kanan di sebelah kanan dan sebelah kiri itu daerahnya harus sama. Ini daerah di sini ya, sama di sebelah kanan ini harus sama.
gitu. Sampai sini paham ya untuk menggambar grafik ya? Gitu, pokoknya langkahnya ada berapa cara ini? Ada 3 cara, kalian bisa